Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Swastiastu. salam kebajikan. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu di sini dari Universitas Udayana, ada dari rektornya, dekan, dan mungkin Sivitas Akademi juga ikut, dan dosen-dosen lainnya ya Pak ya. Baik, mungkin perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Dr. Vida. Kepanjangannya namanya panjang, tapi tidak lebih panjang dari Bapak Ibu yang biasanya nama orang Bali ya. Vida Dewi Ambarsari, dan saya dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Kebetulan saya memegang di bagian program atau substansi kesehatan olahraga untuk kesehatan olahraga masyarakat. Baik, pada kesempatan ini saya dalam upaya untuk memberikan orientasi program terkait dengan kampus sehat yang tadi juga sudah banyak pemaparan dari Bapak Ibu lintas program, bagaimana untuk mengembangkan atau menjadikan kampus itu bisa menjadi kampus sehat dengan seluruh komponen yang ada di dalamnya. Tentunya peran Bapak Ibu sekalian sebagai dosen, dekan, dan rektor itu akan sangat besar untuk bisa mewujudkan ini. Karena kita tahu bahwa kampus sehat ini ya terdiri dari banyak mahasiswa, kemudian mereka dengan pendidikan yang sudah sangat baik gitu ya, sehingga bagaimana kita hanya tinggal mereka sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup besar, dan bagaimana kita tinggal menggerakkan sedikit dan memberikan pemahaman terkait dengan kesadaran diri untuk melakukan perilaku hidup sehat gitu ya. Dan salah satu dari perilaku hidup sehat ini adalah melalui kegiatan aktivitas fisik Bapak Ibu. Sehingga pada hari ini saya berkesempatan untuk bisa sharing pengalaman atau men-sharing ilmu terkait dengan sehat dan bugar melalui peningkatan aktivitas fisik di perguruan tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, secara teoritis bahwa kalau misalnya kita tahu ya, bonus demografi yang akan kita peroleh atau akan kita dapati di tahun 2035 ini sudah menjadi hal yang umum diketahui. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan untuk kita bisa menghadapi ini dengan baik. Bukan nantinya kita akan menghadapi ini menjadi suatu masalah, tetapi kita menghadapi ini dengan berbagai upaya agar kita bisa meningkatkan SDM kita. Salah satunya mulai dari anak-anak usia sekolah sampai dengan perguruan tinggi gitu ya. Dan bonus demografi ini juga tentunya usia kerja sangat berpengaruh, karena di mana usia kerja atau usia produktif itu berada 70% dari penduduk kita, penduduk Indonesia. Dan ini sangat-sangat berguna untuk indeks pembangunan manusia. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan hal tersebut bahwa kita ketahui di sekitar kita terkait dengan kesehatan, terkait dengan kondisi tubuh, bahwa seseorang itu sangat mudah atau mengalami penyakit apabila terjadi gangguan pada metabolisme tubuhnya gitu ya. Dan penyakit tidak menular di sekitar kita ini sangatlah besar angkanya ya yang mengalami ini. Mungkin Bapak Ibu di sini dari 50 peserta yang hadir ada yang mengalami penyakit tidak menular seperti hipertensi, sakit diabetes, bahkan mungkin penyakit stroke atau kanker yang Bapak Ibu hadapi. Nah, ini sebetulnya adalah suatu penyakit yang tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyakit ini sedikit demi sedikit akan berada di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dikarenakan adalah perilaku hidup yang kurang sehat, kemudian adanya faktor-faktor risiko yang memang awalnya sudah terjadi di dalam tubuh, baik itu genetik maupun non-genetik. Nah, yang sangat berpengaruh adalah lingkungan di sekitar kita, yaitu dengan perilaku kita,
yang malas bergerak, tetapi yang tadi kayak Pak Andi itu ya, jadi sambil duduk nih kita sambil makan. Setelah makan, selesai acara, kita istirahat, tiduran gitu ya. Nah, ini tidak ada kalori yang dikeluarkan, sehingga tubuh akan menjadi bertambah berat badannya, kemudian menjadi komposisi tubuhnya menjadi overweight, kelebihan berat badan, nggak terasa terus-terus pandemi 2 tahun, kita membatasi mobilitas, tidak pergi kemana-mana, di rumah saja, makan tetap 3 kali sehari, ditambah snack 2 kali. Nah, obesitas lah yang meningkat, ya kan? Nah, setelah obesitas meningkat, kurang pula aktivitas fisik. Gitu. Jadi, kalau berdasarkan data Riskesdas, ternyata itu betul ya Bapak Ibu ya. Dalam data Riskesdas, dalam 5 tahun dari 2013 sampai dengan 2018 ini angkanya meningkat. Nah, kalau kita lihat lagi 2018 nanti kalau data Riskesdas keluar di tahun 2023 ini bisa jadi meningkatnya lebih tinggi karena kondisi pandemi yang membuat Bapak Ibu kurang bergerak. Dan ini terlihat bahwa diketahui juga dengan peningkatan dari faktor risiko ini, prevalensi penyakit tidak menular juga meningkat Bapak Ibu. Sehingga tentunya ini sangat berkorelasi dengan peningkatan ketidakaktifan fisik sejalan dengan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular. Ini malah merupakan salah satu tantangan buat kita untuk penyakit tidak menular dan bagaimana kita melakukan berbagai upaya untuk bisa mengimplementasikan upaya-upaya perilaku hidup sehat ini. Dan Bapak Ibu berdasarkan ke program kesehatan olahraga yang sudah kita miliki di aplikasi data Sipgar, kita bisa mengukur kebugaran jasmani. Di mana kebugaran jasmani ini merupakan salah satu indikator sehat bagi seseorang yang aktivitas fisiknya baik atau yang dalam kegiatan bergeraknya itu sangat baik. Nah, kebugaran jasmani di sini di dalam aplikasi, kami melihat bahwa tingkat kebugarannya rata-rata atau mayoritas adalah kurang ya. Kalau kita jumlahkan kurang sekali dan tidak bugar ini hampir lebih dari 50%. Sedangkan yang cukup baik dan baik sekali ini hanya mencapai kurang lebih 40%. Nah, disinilah tantangan kita bagaimana dengan kita mau aktif bergerak gitu ya, kemudian kita bisa menjadi lebih sehat dengan status di atasnya menjadi lebih bugar. Dengan kebugaran ini kita bisa meningkatkan produktivitas baik itu secara pekerjaan maupun secara prestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain penyakit tidak menular selama saat ini kita juga mengalami masalah pandemi gitu ya. Masalah pandemi yang sudah 2 tahun lebih gitu ya, hampir sekarang udah mau memasuki 2022. Ini kita sangat sedih dengan adanya kondisi seperti ini. Upaya-upaya sudah kita lakukan, vaksinasi sudah juga dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan. Namun dengan mutasi dari virus, kemudian ada lagi kemarin virus pertama alfa, kemudian ada delta yang lebih virulensinya meningkat gitu ya. Sekarang ada lagi omikron ya kan, walaupun belum ada penelitian yang pasti, tetapi di sini disinyalir bahwa virulensinya lebih tinggi daripada delta. Nah, upaya ini agar kita tidak terkena penyakit tersebut dan vaksinasi juga kemungkinan ada efektivitasnya akan menurun, maka yang utama adalah dengan menjaga imunitas tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui dalam 2 tahun ini kita sudah mengalami masa pandemi dan ada penelitian di luar sana yang menyatakan atau membuat penelitian secara kecil-kecilan bahwa pasien COVID dengan riwayat yang tidak aktif atau yang kurang bergerak ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk masuk rumah sakit dengan odds ratio-nya sampai dengan 2,26 ya, 2,26 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang aktif gitu ya. Kemudian untuk masuk ICU dan juga sampai dengan kondisi meninggal ini mempunyai risiko yang lebih tinggi bagi orang-orang atau masyarakat yang pasien yang mengalami COVID yang tidak mempunyai riwayat sedentary gitu ya.
Nah, dan juga kalau misalnya kita Bapak Ibu mungkin bisa melihat atau mengetahui cerita dari teman-teman atau dari para atlet gitu ya, kalau kita lihat ternyata itu kalau atlet yang mengalami COVID itu bahkan secara yang harusnya secara teori 7 hari dia baru sembuh atau baru hilang baru negatif gitu ya PCR-nya. Nah, kalau pada atlet itu bahkan 3 hari pun dia bisa langsung negatif PCR-nya. Kenapa? Karena sebetulnya daya tahan tubuhlah yang mempengaruhi seluruh hal tersebut. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh tersebut? Salah satunya adalah melalui aktivitas fisik dan juga tentunya didukung oleh gizi seimbang. Bapak Ibu sekalian, secara program gitu ya, kita ketahui bahwa ini kita ingin menjadikan suatu kampus menjadi kampus sehat, baik itu para pengajar atau para guru dosen dan jajarannya maupun para mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus yang bisa menjadi seorang agent of change gitu ya. Untuk membentuk sistem tentunya juga selain orang-orangnya kita juga dapat mempersiapkan untuk lingkungan yang mendukung kaitannya dengan kampus sehat atau melakukan aktivitas fisik. Nah, di sini secara data bahwa perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.500 perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa juga cukup banyak, 7,5 juta mahasiswa dari 270 penduduk Indonesia ya, cukup banyak di sini, dan adanya dosen yang sangat banyak 400.000 di sini yang merupakan salah satu pendukung dari personal yang ada di kampus sehat. Ini untuk membentuk menjadi suatu keluarga, komunitas, dan bisa meningkatkan untuk lingkungan kerjanya. Sehingga kebijakan kampus sebagai tempat belajar dan bekerja ini bisa dijadikan suatu kampus yang sehat dan selamat. Artinya tadi ada komponen orang, ada komponen lingkungan. Nah, bagaimana kita meningkatkan kebutuhan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana dari lingkungan agar gedung ini bisa aman, lingkungan bersih, aman dan sehat. Dan bagaimana kalau kita bicara terkait dengan aktivitas fisik, bagaimana kita bisa memodifikasi. Kita bukan membuat baru gitu ya, tapi memodifikasi suatu lingkungan bisa menjadikan lingkungan itu aktif. Artinya lingkungan di dalam kampus tersebut bisa mendukung para mahasiswa dan juga para guru dosen ini bisa hidup lebih aktif dengan melakukan aktivitas fisik di dalam lingkungan kampus. Kemudian promosi kesehatan di tempat belajar dan bekerja, tentunya kita tahu bahwa upaya promotif dan preventif itu adalah nomor 1 agar kita bisa tetap hidup sehat. Dan salah satu upaya lainnya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai Bapak Ibu di sini, kami sangat memohon dukungannya para dekan dan juga Bapak Ibu Rektor, mungkin dalam untuk mendorong mereka untuk bisa melakukan aktivitas fisik itu, tentunya kita bisa memasukkan kurikulum dan kokurikulum yang dapat mengenalkan aktivitas fisik dan latihan fisik serta kebugaran di perguruan tinggi. Jadi tadi yang saya sampaikan, mereka mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi, yang cukup baik gitu ya. Bagaimana kita bisa memasukkan sedikit atau menyelipkan sedikit ilmu bahwa pentingnya aktivitas fisik dan latihan fisik ini dapat meningkatkan kebugaran dan juga bisa mendukung untuk kesehatan dari para mahasiswa ini. Dan tentunya perguruan tinggi sebagai dengan tridharma perguruan tingginya ini bisa menjadikan aktivitas fisik menjadi suatu riset dan juga capacity building sebagai salah satu upaya dari kesehatan bagi pegawai. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu dalam mendukung potensial sistem itu tentunya dukungan pendanaan dalam program kampus sehat ini sangat kita butuhkan. Salah satunya nantinya aktivitas fisik bisa menjadi prioritas dan merupakan salah satu dari implementasi gerakan masyarakat hidup sehat. Tadi mungkin teman-teman dari lintas program juga sudah menyampaikan bagaimana Germas dengan 6 komponennya, salah satunya adalah aktivitas fisik.
Nah, ini kegiatan-kegiatan dari kampus sehat terkait dengan aktivitas fisik yang bisa Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu kembangkan di dalam Universitas Udayana. Penguatan kebijakan yang memberikan kesempatan warga untuk beraktivitas fisik, di mana penguatan kebijakan ini mungkin berupa suatu komitmen atau suatu instruksi dari rektor, dari pimpinan program studi untuk melakukan aktivitas fisik di tempat kerjanya, gitu ya, di kampusnya. Bisa tidak perlu menggunakan dana. Sebagai contoh adalah melakukan peregangan, gitu ya. Peregangan setelah Bapak Ibu tadi sudah mulai duduk dari jam berapa Bapak Ibu? Dari jam 8 ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah berdiri dan melakukan peregangan hari ini? Sudah duduk dari jam 8. Ya. Kemudian Sudah, sudah. Oke, mantap ya. Berarti sudah hilang ya pegal-pegal. Ini sudah mendekati jam makan siang, sudah mulai capek lagi nih. Nanti jam makan siang Bapak Ibu bisa mulai melakukan peregangan lagi. Itu tidak membutuhkan anggaran atau biaya. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah kaitannya dengan kampanye aktivitas fisik. Kampanye aktivitas fisik ini bisa dilakukan secara berkelompok kecil-kecilan atau mungkin bisa digabungkan dengan kegiatan-kegiatan nasional atau kegiatan kampus besar yang bisa menyelipkan atau memberikan edukasi terkait dengan aktivitas fisik. Kaitannya dengan kelompok dan komunitas olahraga, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswa ini biasanya mempunyai hobi-hobi olahraga. Nah, di sini kita bisa menjadikan suatu wadah, suatu kelompok atau komunitas olahraga bagi mahasiswa. Jadi sesuai dengan hobi mereka, apakah itu akan membuat komunitas seperti bulu tangkis, kemudian misalnya futsal ya yang lebih sering. Nah, ini kita bisa menjadikan itu suatu wadah mereka melakukan kegiatan yang serupa atau sesuai dengan hobinya dan bisa menjadikan ini sebagai suatu aktif bergerak gitu ya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan sarana ruang terbuka hijau. Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk universitas-universitas atau perguruan tinggi yang ada itu kan membutuhkan cukup besar lahannya ya, dan banyak jalur atau area yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau. Biasanya kalau kita, saya belum pernah nih ke Universitas Udayana. Kalau misalnya di kampus di Jakarta, di UI seperti itu kan dia di sana banyak jalan, kemudian ada area-area taman yang biasanya bisa dipakai oleh para mahasiswa atau para guru, para dosen untuk beristirahat sambil baca-baca buku gitu ya. Nah, kemudian mungkin ini bisa kita modifikasi dengan menyediakan semacam jalur untuk bersepeda atau jalur pejalan kaki yang lebih luas agar mahasiswa atau pengguna kampus itu bisa menggunakan akses tersebut untuk berolahraga seperti itu. Nah, ini juga bisa dijadikan suatu sarana untuk kita menciptakan lingkungan aktif. Jadi misalnya tidak di sembarang tempat kita bisa menurunkan penumpang gitu ya. Jadi ada halte-halte tertentu yang membuat mereka mau nggak mau harus berjalan gitu. Jadi lokasi dari halte ke kampusnya itu agak jauh. Jadi itu membuat mereka mempunyai waktu, membuat kita mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas fisik dengan berjalan dari halte ke tempat kerjanya gitu ya. Nah, kemudian untuk kegiatan konseling Bapak Ibu ini juga bisa dilakukan apabila memang ada potensi di sini ada klinik di kampus bisa diberikan konseling atau mungkin ada program studi yang terkait dengan kesehatan olahraga, ini bisa membuat semacam komunitas untuk konseling gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kaitannya dengan pengukuran kebugaran jasmani, ini salah satu program dari kesehatan di sini. Ya, maaf. Kemudian pengukuran kebugaran jasmani.
Sebentar ya Bapak Ibu, saya mau pindah dulu, kebetulan saya lagi di kantor. Ya, mohon maaf lagi di kantor, jadi kebetulan teman-teman lagi berisik nih ya. Oke, kami lanjutkan untuk pengukuran kebugaran jasmani. Ini merupakan salah satu program dari kesehatan olahraga, dan ini juga merupakan salah satu indikator bahwa seseorang apakah sehat, dan dalam status sehatnya dengan peningkatan aktivitas fisik itu bisa mencapai kebugaran. Dan bahwa beberapa literatur menyatakan bahwa bugar berada di atas status sehat. Jadi seseorang yang sehat belum tentu dia bugar, tapi orang yang bugar insya Allah dia orangnya sehat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sudah tahu belum apakah Bapak Ibu bugar atau belum? Nah, kalau belum tahu, nanti di dalam paparan saya akan memberikan beberapa memberikan tutorial untuk aplikasi yang sudah kita kembangkan, yaitu aplikasi Sipgar yang bisa di-download di Android Bapak Ibu sekalian, dan juga bisa dicoba dan langsung dilakukan oleh Bapak Ibu di tempatnya masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah tahu Bapak Ibu bugar atau tidak, Bapak Ibu boleh menyampaikan kepada kami hasil kebugarannya, dan kami juga bisa melihat langsung dari aplikasi, dari database kami, dosen-dosen, rektor, dekan, dan para mahasiswa yang ada di Universitas Udayana berapa persen yang bugar, gitu Bu. Nah, ini bisa dijadikan penelitian dan pengembangan bagi kesehatan olahraga. Nah, kaitannya Bapak Ibu sekalian, untuk prinsip kesehatan olahraga, bahwa upaya kesehatan olahraga ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di mana kita ketahui upaya kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan aktivitas fisik, latihan fisik, dan atau olahraga sesuai dengan kaidah kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa ada tangga yang menyatakan bahwa di sini adalah peningkatan status gitu ya, yang menggambarkan peningkatan status dari seseorang. Di mana seseorang yang tidak aktif dengan beraktivitas fisik, apapun gerakan tubuh yang dilakukannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu adalah aktivitas fisik. Dan jika orang tersebut aktif, maka dia akan menjadi seorang yang sehat. Dan dengan latihan fisik yang secara terstruktur, terencana, dan berkesinambungan, nah ini Bapak Ibu jika sudah aktif melakukan kegiatan, kemudian Bapak Ibu rutin melakukan jogging atau rutin melakukan bersepeda, tentunya Bapak Ibu akan mencapai ke status bugar. Nah, jika Bapak Ibu sudah sehat dan bugar, Bapak Ibu masih dapat terus melakukan kegiatan aktif, menjadi seorang individu yang aktif, berolahraga gitu ya. Ini bisa meningkatkan status kebugaran ini, dan tentunya capaian yang kita harapkan adalah menjadi seseorang yang lebih produktif. Namun di sini sebagai salah satu kunci dari pernyataan upaya kesehatan olahraga adalah sesuai dengan kaidah kesehatan. Artinya, sesuai dengan kaidah kesehatan, Bapak Ibu harus melakukan kegiatan aktivitas fisik ini secara baik, secara benar, terukur, dan teratur. Secara baik itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, secara baik ini dilakukannya tentunya tidak bisa secara mendadak. Jadi orang yang pertamanya mager gitu ya, yang cuma di rumah aja, tiba-tiba harus melakukan aktivitas setiap hari dia berlari atau setiap hari dia melakukan bersepeda goes sampai dengan sehari 50 kilo misalnya seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Sebaiknya dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan tentunya harus memperhatikan kondisi fisiknya dan juga kondisi medisnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kita tahu banyak ya pemberitaan, lagi bersepeda tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia meninggal seperti itu. Nah, itu adalah salah satu hal yang mungkin membuat tubuh itu kaget atau tidak bisa beradaptasi gitu ya, dan kondisi fisiknya pada saat dia melakukan olahraga tersebut itu tidak dalam kondisi yang baik gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya punya gangguan kaki, gangguan sendi di lutut,
jangan Bapak Ibu melakukan aktivitas olahraga yang berlari seperti itu. Nah, secara benar dilakukan tentunya setiap latihan fisik dan olahraga perlu diawali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Nah, hal ini untuk mengurangi cedera akibat berolahraga. Dilakukan secara terukur, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu melakukan ini setidaknya yang dianjurkan adalah untuk orang dewasa itu kurang lebih 30 menit setiap hari atau 150 menit setiap minggu. Artinya 30 menit 3 sampai 5 kali seminggu. Dan ini Bapak Ibu bisa lakukan pengukuran denyut nadi latihan. Jadi kita tadi tujuannya adalah untuk kesehatan, tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga yang harus kita lakukan adalah berolahraga atau berlatihan fisik itu hanya cukup dengan intensitas ringan sampai dengan sedang, gitu ya, sehingga itu akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh untuk meningkatkan imunitas. Dilakukan secara teratur, ini dilakukan 3 sampai dengan 5 kali selama 1 minggu yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini aktivitas fisik di dalam siklus kehidupan yang tadi saya bilang bahwa kalau orang dewasa itu setidaknya 30 menit, tetapi pada anak usia remaja dan anak usia sekolah ini paling tidak 60 menit setiap hari. Pada anak bayi lagi, balita, ini memang membutuhkan banyak aktivitas bermain dan mempunyai stimulasi motorik gitu ya. Itu bisa membutuhkan waktu 3 jam sehari gitu. Nah, ini sesuai dengan usianya, kondisi tubuhnya juga. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan tingkat motivasi, bahwa tentunya dalam melakukan perubahan perilaku itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, gitu ya. Kadang-kadang kalau dibilang orang olahraga musiman, orang yang diet musiman. Nah, ini tentunya saya tidak terlalu menjelaskan tentang ini. Tentunya Bapak Ibu di keilmuan ini sudah sangat familiar ya, di mana tingkat motivasi itu mulai dari dia itu tidak niat melakukan gitu ya, tidak niat melakukan dalam waktu 6 bulan, itu disebut dengan pre-kontemplasi, kemudian akan mengalami progres untuk menjadi orang tersebut sudah mau melakukan, dan ini menjadi suatu gaya hidup atau menjadi suatu budaya baginya di dalam melakukan kegiatan perilaku hidup sehat, salah satunya yaitu dengan aktivitas fisik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk kebugaran jasmani yang kita sampaikan tadi, apa sih kebugaran gitu ya. Nah, kebugaran jasmani itu ternyata bukan hanya dari yang mempengaruhi dari kesehatan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keterampilan. Nah, ini lebih pada olahraga prestasi kalau keterampilan ya. Nah, kalau kita ini kaitannya dengan kesehatan yang tadi kita sampaikan, bahwa kita membutuhkan manfaat kebugaran untuk kesehatan. Nah, ini yang dapat kita tingkatkan adalah kemampuan atau kapasitas dari jantung dan paru melalui bergerak atau melalui aktivitas fisik. Nah, kemudian ada yang kedua terkaitan dengan kesehatan, itu adalah komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu bahwa apakah kita kurus, apakah kita normal, apakah kita gemuk gitu ya. Dan gemuk atau obesitas juga ada yang gemuknya karena kebanyakan lemak atau tidak bergerak, ada juga gemuk yang sudah, kalau kata bilang, sudah mendarah daging gitu ya. Nah, inilah yang akan mempengaruhi dari kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, ini juga ada untuk yang mempengaruhi kesehatan, itu adalah fleksibilitas, kekuatan otot, dan kelenturan, muscular endurance ya, gitu ya. Jadi fleksibilitas seperti kalau misalnya sebagai contoh Bapak Ibu, otot-ototnya pasti sudah kalau jarang dipakai dia akan aus gitu ya. Nah, pada saat kita akan menggerakkan otot, kemudian yang terlalu berlebihan pasti akan terasa kaku. Nah, ini perlu dilatih sebetulnya agar kita bisa tetap fleksibel, tetap bisa mempunyai kekuatan otot yang baik.
Nah, Bapak Ibu, berdasarkan rekomendasi bentuk-bentuk latihan fisik secara terprogram ini ada seperti yang tadi disampaikan terkait dengan kesehatan ya, kita bahasnya dengan terkait kesehatan. Untuk meningkatkan kapasitas jantung paru tentunya latihan aerobik sangat berperan nih. Nah, latihan aerobik itu tadi adalah anjuran dari WHO yaitu sebanyak 150 sampai dengan 300 menit per minggu gitu ya, atau 30 menit per hari, dan ini intensitas yang dilakukan secara moderate atau secara intensitas sedang. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang melakukan intensitas berat gitu ya, itu waktu yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, 75 menit seminggu itu sudah cukup. Nah, kemudian untuk melatih kekuatan otot, Bapak Ibu, latihan kekuatan otot ini biasanya dilakukan pada orang-orang yang biasanya di fitness atau di gym, tapi ternyata bisa juga kekuatan otot ini dilakukan di rumah, gitu ya, hanya membutuhkan matras atau di lantai saja kita bisa melakukan latihan kekuatan otot. Nah, ini kita bisa lakukan kurang lebih 2-4 kali seminggu dengan setiap kegiatan atau setiap gerakan itu bisa dilakukan sampai dengan 2 atau 4 set. Variasinya 8 sampai dengan 20 repetisi. Latihan kelenturan dan latihan keseimbangan ini juga dibutuhkan terutama bagi kita-kita yang sudah usia di atas 30 ini pasti kalau udah jarang digunakan nih sendi-sendinya, kelenturannya pasti akan sangat berkurang. Nah, ini akan dapat kembali lagi jika kita melakukan latihan kelenturan secara rutin, secara teratur, itu kurang lebih 2-3 kali seminggu. Nah, ini juga yang kelenturan kita lakukan untuk peregangan ya, biasanya untuk menarik otot-otot yang habis kaku atau yang sudah lama duduk gitu ya, kita bisa melakukan latihan kelenturan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk latihan aerobik di sini ada grup A, B, C, dan D, di mana grup A, B, C, dan D ini juga nantinya akan berhubungan dengan latihan atau latihan fisik terprogram yang dilakukan pasca Bapak Ibu melakukan tes kebugaran. Jadi Bapak Ibu tahu kebugarannya apakah kurang sekali, atau cukup, atau baik sekali. Kalau Bapak Ibu mempunyai atau mendapatkan hasil kebugaran jasmaninya kurang dan kurang sekali, jangan coba-coba Ibu melakukan aktivitas aerobik langsung di kategori grup C atau grup D gitu ya. Jadi sebaiknya dilakukan secara bertahap tadi, Bapak Ibu bisa melakukan latihan aerobik dengan grup A gitu ya. Jadi melakukan aerobik yang ringan terlebih dahulu seperti jalan kaki, jalan santai seperti itu. Nah, jika sudah secara bertahap dilakukan, Bapak Ibu bisa meningkat menjadi grup B ya dengan jogging, lari dan lebih tinggi lagi yaitu senam, menari dengan gerakan yang lebih cepat gitu ya, line dance atau zumba kayak gitu ya. Nah, kalau kebugarannya sudah cukup, kebugarannya sudah baik, Bapak Ibu bisa masuk ke grup C dan ke grup D. Tadi disampaikan bahwa yang mendapatkan manfaat kesehatan itu adalah latihan fisik secara intensitas ringan sampai dengan sedang. Bagaimana kita tahu intensitas kita latihannya sudah berat atau masih masuk dalam kategori ringan dan sedang? Nah, ini ada 2 cara pengukurannya. Bisa melakukan pengukuran denyut nadi maksimal, di mana denyut nadi maksimal ini diukur dengan Bapak Ibu menghitung denyut nadinya selama 1 menit gitu ya. Nah, denyut nadinya ini kita buat dulu denyut nadi maksimal itu usianya di 220 dikurangi dengan usia Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah mendapatkan nilainya atau usianya, misalnya 220, umurnya 40 ya, kayak misalnya saya 40 tahun. Berarti denyut nadi maksimal saya adalah 180. Nah, kita mengetahui intensitas ringan atau sedang itu adalah 70% dari denyut nadi maksimal. Jadi kurang lebih 70% dari 180 itu Bapak Ibu bisa ukur dengan menghitung nadinya yang ada di nadi radialis atau ada di pergelangan tangan. Ini itu selama 1 menit berapa? Nah, itu adalah denyut nadi maksimal untuk intensitas sedang sekitar 76% dari 180. Seperti itu. Nah, kok susah ya gitu ya kalau ngitungnya seperti itu. Akan lebih mudah kalau Bapak Ibu bisa melakukan tes bicara. Nah, ini talk test biasanya kalau Bapak Ibu melakukan olahraga
Bapak Ibu coba untuk berbicara. Jika Bapak Ibu masih dapat berbicara sambil berlari, jadi kita lihat dari lari ya misalnya, masih bisa berbicara pada saat berlari, ini Bapak Ibu artinya masih dalam intensitas sedang. Tapi kalau pada saat Ibu Bapak lagi lari sambil kita ngomong udah saya gitu ya, ngomongnya udah terpotong-potong, artinya itu sudah dalam intensitas berat. Nah, sebaiknya itu bisa diturunkan atau dikurangi kecepatannya. Artinya Bapak Ibu sudah masuk ke intensitas berat. Nah, latihan fisik ini diperlukan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini pemantauannya, kita lihat dulu keluhannya, apakah ada keluhan saat latihan dan sesudahnya, dan nadi dan tekanan darah di saat latihan dan sesudah perlu dipantau. Apalagi jika ada kondisi kesehatan yang menyertai. Nah, evaluasi latihan fisik ini kita lakukan dengan keteraturan melakukannya, kita lakukan evaluasi bagaimana dengan tahap motivasinya, status kesehatannya, dan tingkat kebugaran jasmaninya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah mendekati juga jam 12. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan pengukuran kebugaran jasmani secara mandiri dengan aplikasi Sipgar. Apakah dari 48 peserta di sini masih monitor? Masih, Dok. Oke, masih, Dok. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan kembali masuk Bapak Ibu yang sudah handphonenya atau Android-nya sudah aktif, tentunya bisa mulai mencoba melakukan install aplikasi Sipgar di dalam Android-nya nanti. Kita akan bersama-sama melakukan install ke handphone Android Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai informasi awal bahwa dalam melakukan pengukuran kebugaran jasmani dengan Sipgar ini, handphone yang digunakan sementara saat ini adalah handphone Android. Jadi untuk handphone iPhone, apalagi iPhone 13 sudah keluar ya, nah itu masih belum bisa dipakai. Jadi handphone Android Bapak Ibu bisa digunakan untuk melakukan pengukuran kebugaran dengan aplikasi ini. Aplikasi ini memang masih tergolong baru, di mana tahun 2020 akhir di bulan September kita baru meluncing untuk aplikasi ini, dan tentunya masih banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan atau pengembangan yang masih kita lakukan. Tetapi pada umumnya kita dengan aplikasi ini kita masih sudah dapat memperoleh data, sudah dapat memperoleh gambaran gitu ya, sedikit demi sedikit dari pengguna yang sudah mencapai 500.000 orang. Ini sudah bisa terlihat seperti apa sih gambaran kebugaran jasmani masyarakat Indonesia yang sudah mencoba melakukan pengukuran kebugaran. Dan ini bisa dilakukan dengan metode tes yang umum digunakan dan tidak terlalu sulit, yaitu dengan metode Rockport. Metode tes Rockport untuk usia dewasa sampai dengan usia 65 tahun, dan juga sudah ada metode tes jalan 6 menit yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan usia sampai dengan 95 tahun gitu ya. Selain itu, kita juga di tahun 2021 ini bahkan kami sudah mengembangkan juga untuk pengukuran kebugaran bagi anak sekolah. Jadi usia dari 10 tahun sampai dengan 19 tahun juga sudah bisa menggunakan aplikasi ini dengan metode single test. Dan ini aplikasinya atau Sipgar ini akan melakukan deteksi sendiri atau melakukan kategorisasi sesuai dengan usia, sesuai dengan jenis kelamin, dan juga sesuai dengan jenis tes kebugaran yang dilakukan. Seperti itu. Nah, ini syarat yang akan digunakan oleh aplikasi. Tentunya yang pertama adalah syarat individu. Bapak Ibu pada saat akan melakukan pengukuran kebugaran ini dipastikan dalam kondisi sehat. Kemudian kondisi medisnya juga sudah terkontrol. Artinya apabila ada darah tinggi, ada diabetes, dan gangguan sendi itu dalam posisi terkontrol. Pada saat akan melakukan tidak ada gangguan apapun. Dan Bapak Ibu mampu melakukan aktivitas jalan cepat atau lari. Nah, ini kita garis bawahi. Melakukan aktivitas jalan cepat dan lari. Jadi ini sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Jika
karena ini akan menggambarkan kondisi kebugaran fisik masing-masing dengan kekuatan atau kemampuan optimal dari masing-masing peserta. Kalau Bapak Ibu kuat untuk melakukan jalan cepat, Bapak Ibu lakukan jalan cepat sepanjang pengukuran kebugaran. Tapi kalau misalnya tidak kuat, itu bisa lakukan jalan sesuai dengan kemampuan, tetapi sebaiknya tidak sambil ngobrol gitu ya. Kadang-kadang Pak, kebugaran saya jadinya cukup kurang sekali gitu ya. Ternyata pada saat melakukan tes kebugaran, Bapak Ibu mampir belanja sayur gitu ya. Nah, itu kan kepotong waktunya untuk belanja sayur, nawar lagi ya kan, masih pakai nawar belinya gitu. Nah, waktunya ini akan dihitung terus sehingga waktu tempuh yang digunakan itu akan dikonversi menjadi waktu tempuh pengukuran kebugaran. Hasilnya jadi kurang seperti itu. Jadi pada saat melakukan ini sebaiknya dilakukan secara continue dari awal start sampai dengan selesai seperti itu ya Bapak Ibu. Dan lintasan yang bisa digunakan Bapak Ibu bisa melakukannya di mana saja, kapan saja. Yang penting jalanan yang digunakan adalah jalanan yang rata, jalanan yang datar gitu ya, tidak ada rusak atau tidak ada hambatan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja. Nah, sudah siap dengan handphonenya, Bapak Ibu sekalian? Silakan Bapak Ibu, kita akan mencoba bersama-sama untuk melakukan registrasi terlebih dahulu aplikasi SIPGAR di dalam handphonenya Bapak Ibu sekalian. Untuk versi Android, memang mungkin Bapak Ibu yang mempunyai handphone dengan versi Android di atas 10 ke atas ini biasanya tidak terlalu berkendala. Tetapi jika di bawah 10 versinya ini sebaiknya adalah versi Android-nya bisa diupdate terlebih dahulu agar tidak mengalami hambatan. Kadang juga ada permasalahan pada saat melakukan pengisian. Ini keyboardnya atau untuk mengetik tidak bisa keluar. Nah, ini harus yang tidak bisa keluar itu harus didukung dengan komponen Google Keyboard. Nah, di situ nanti bisa melakukan pengisian untuk datanya. Tapi tidak semua seperti itu. Jika versi 10 ke atas itu insya Allah akan lancar melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu, pertama kali kita akan melakukan download di Play Store dengan nama aplikasi sipgar.id. Mungkin sebelumnya dari 48 peserta, apakah sudah ada yang mempunyai aplikasi SIPGAR di dalam handphonenya? Boleh angkat tangan. Sepertinya Ini belum ada ya. Baru download ini. Oke. Baru. Iya, baik. Yang download ini, Dok. Siap, ya. Silakan Bapak Ibu boleh sambil download. Yang sudah selesai download boleh angkat tangan. Waktu kita masih 30 menit, tidak masalah. Wow, oke. Sudah satu orang yang angkat tangan. Wih, cepat sekali dia. Cepat. Ayo paket datanya yang mendukung pasti cepat nih. Yang filenya kebanyakan foto selfie-nya mungkin bisa dihapus sedikit-sedikit karena tentunya membutuhkan space untuk aplikasi baru ya. Sudah 2 nih yang sudah download. Setelah download silakan untuk membuka aplikasi tersebut. Dan versi yang Bapak Ibu akan peroleh adalah versi 1.2.3 ya. Ya, silakan Bapak Ibu download. Sudah? Baru 2? Aduh. 3. Oke. Nah, yang sudah download, silakan dibuka Bapak Ibu dan tekan di tombol registrasi ya. Nah, tekan tombol registrasinya. Di sini akan terlihat beberapa kategori yang tadi saya sampaikan bahwa dari anak usia sekolah sampai dengan usia 95 tahun ini bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, bagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memilih apabila Bapak Ibu adalah pegawai negeri atau ASN, bisa pilih untuk yang ASN.
Jika bukan ASN, bisa masuk ke dalam peserta umum. Sudah, ASN. Ya, oke. Lanjutkan. Bagi yang sudah, pilih ASN. Ini diminta KTP, Dok. Iya, nanti akan diminta data memasukkan data, baik itu NIK, kemudian email, dan nomor WhatsApp-nya. Ini adalah untuk kepentingan bahwa data ini satu data. Artinya, Bapak kalau sudah memasukkan daftar NIK-nya, untuk mendaftar lagi sudah tidak bisa karena NIK-nya sudah terdaftar. Kenapa kami menggunakan kode unik NIK? Karena diharapkan nantinya aplikasi ini juga bisa terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang membutuhkan data sesama gitu ya. Jadi kita sebagai contoh misalnya kami harapannya sih bisa masuk ya kayak Peduli Lindungi, Bapak Ibu kan sudah masuk tuh NIK-nya. Kalau kita integrasikan ke dalam aplikasi Sibyar ini ke dalam kode ke dalam Peduli Lindungi, hanya dengan mengeluarkan NIK langsung ketahuan nih Pak Andi kebugarannya kurang atau cukup gitu, seperti itu. Ini kok ada naik haji juga ini, Dok? Iya, ini ada calon jemaah haji. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih calon jemaah haji, kalau peserta umum atau ASN tidak dibutuhkan data untuk calon jemaah hajinya, nomor porsinya tidak perlu. Gitu. Maaf, Nah ini ya. Ini yang kelola siapa ya datanya? Karena ini banyak data pribadi masuk. Kami sendiri, Pak, Bu, dari Kemenkes. Oh iya, jadi keamanannya kami bisa percaya, Bu ya. Iya. Mohon maaf. Data adminnya hanya kami yang punya. Seperti itu. Nah, ini nanti masukkan data-datanya semua, termasuk email dan nomor WhatsApp. Nanti akan dikirimkan password dan kode passwordnya itu di dalam WhatsApp atau email yang Bapak Ibu masukkan di dalam aplikasi tersebut, gitu ya. Nah, nanti data email dan data password yang sudah diterima itu digunakan untuk Bapak Ibu melakukan login. Siapa yang sudah berhasil sampai dengan login? Boleh angkat tangan. Bentar, Dok. Ini kok susah sekali masukkan ini. Iya, silakan. 3 menit ya, kita tunggu siapa yang sudah berhasil login. Silakan. KTP-nya ternyata manual ya, Dok. Nggak bisa di-input, nggak bisa di-copy paste ini. Iya, nulisnya ya, Pak ya. Bu, untuk passwordnya gimana, Bu? Passwordnya nanti akan dikirimkan ke WhatsApp atau email yang sudah didaftarkan, Bapak. Oke, Apakah makasih, sudah? Bu. Ya, apakah sudah menerima? Belum masuk, Bu. Belum masuk. Boleh dicoba ditunggu terlebih dahulu. Jika memang belum masuk, karena biasanya juga aplikasi kami servernya mungkin agak lambat merespon, bisa dimasukkan kode tanggal lahir, 2 angka tanggal, 2 angka bulan, dan 4 angka tahun. Oke, makasih, Bu. Ya. Sudah berhasil masuk? Siapa yang sudah berhasil login? Ibu Eka Karyawati sudah berhasil? Anggita? Ibu Anggita? Putih atau
Sudah ada yang berhasil untuk masuk login? Kalau sudah, Bapak Ibu, datanya ya. Belum ya, saya sudah sampai registrasi sudah selesai. Tapi saya cek di ini tuh belum dikirim email ya. Passwordnya belum dikirimin. Boleh dimasukkan tanggal lahir, Bu. Coba dimasukkan tanggal lahir, kami buat default terlebih dahulu, nanti bisa dirubah pada saat mengubah profil. Itu dengan tanggal lahir, 2 angka tanggal, 2 angka bulan, dan 4 angka tahun. Terima kasih. Yang bagi sudah berhasil, boleh dilanjutkan. Karena itu adalah pertama pada saat melakukan registrasi dan login, itu hanya data umum yang kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk memulai pengukuran kebugaran jasmani, Bapak Ibu bisa melengkapi data setelah mampu login, ya. Setelah bisa login, bisa memulai dengan pengisian atau melengkapi data yang dibutuhkan untuk tes kebugaran. Dengan menekan tombol tambah di sini ya, maaf sebentar. Ya, dengan menekan tombol tambah di sini, Bapak Ibu bisa memulai untuk melakukan Yang di pengisian. tombol tambah Iya, di tombol tambah. Kemudian Bapak Ibu bisa lakukan pengisian. Pengisian data yang tadi sudah diisi ditambahkan dengan data provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan puskesmas pembina. Ini kenapa digunakan seperti ini? Agar kita bisa mengidentifikasi tempat atau lokasi Bapak Ibu sekalian, dan juga nanti untuk gambaran ibarat apa namanya distribusi dari masyarakat yang sudah menggunakan berdasarkan kelompok provinsi. Dan kemudian untuk kalau bukan calon jemaah haji ini tidak akan diisi, tidak perlu yang poin ini. Dan ditambahkan nanti untuk kelompok olahraga. Nah, ini untuk data kesehatannya, tinggi badan, berat badan, dan lingkar pinggang. Ini dengan tanda bintang artinya wajib untuk diisi jika belum mengetahui lingkar pinggangnya gitu ya. Biasanya kalau berat badan sering nimbang ya pagi sore, bahkan kalau perlu ditimbang gitu ya. Tapi kalau lingkar pinggang mungkin belum ada yang mempunyai datanya. Ini bisa diisi terlebih dahulu dengan angka berapa kira-kiranya. Nanti pada saat sudah berhasil masuk itu bisa dilakukan pengubahan profil gitu ya. Nah, pada saat Bapak Ibu mengisi tinggi badan dan berat badan, di sini akan ada otomatis kategori IMT. IMT-nya akan langsung dihitung dari berat badan per tinggi badan kuadrat ya. Nah, nanti IMT tersebut akan dikategorikan apakah Bapak Ibu langsung normal, apakah Bapak Ibu kurus, overweight atau obesitas. Seperti itu. Passwordnya apa tadi, Dok? Tanggalnya 2 kali. Tanggalnya 2, yang hari 2, bulan 2, tahun 4. Selamat siang, Dr. Frida. Ya, siang. Instansinya enggak ada pilihannya. Ada isian tambahan bisa ditulis di situ. Oh gitu. Oke, terima kasih. Iya, boleh ditulis. Jadi kan ada isian kosong, nah itu boleh ditambah di situ. Oke, sudah berhasil semua.
Kalau sudah berhasil, mungkin selanjutnya kita bisa menyimak bersama kembali untuk bagaimana memulai pengukuran kebugaran jasmani setelah Bapak Ibu mampu melakukan registrasi dan login pada handphone Android-nya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu. Maaf, tingkat kelembagaannya ini pusat kan ya, bukan di provinsi. Kelembagaan provinsi. Provinsi, oh, oke. Iya. Oke, oh ya, provinsinya berarti. Makasih, makasih. Iya, sama-sama. Bagaimana? Sudah berhasil semua? Ya, nggak ketemu instansinya ini. Ditulis saja di Ditambahkan. bawahnya ya. Iya, ditulis Oh, di oke. bawahnya. Universitas Udayana, silakan ditulis di situ. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu sudah berhasil login dan sudah melengkapi datanya, nanti apakah mungkin sore hari nanti atau besok pagi Bapak Ibu ingin mencoba menggunakan aplikasi ini dan mengetahui kebugaran jasmani Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa tekan tombol tambah untuk memulai tes kebugaran. Namun, sebelum memulai tes kebugaran, hal ini harus diperhatikan atau harus dilakukan pada kondisi tubuh yang sehat. Maka Bapak Ibu diminta untuk mengisi data kesehatan, baik berat badan dan tinggi badan. Dan jika ada, Bapak Ibu bisa menuliskan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol kurang lebih 1 bulan terakhir. Jika ada, tetapi jika tidak ada, kolom ini masih boleh dikosongkan. Kemudian, Bapak Ibu harus mengisi formulir PARQ, di mana di sini ada 7 pertanyaan yang menggambarkan kondisi fisik Bapak Ibu saat ini. Gitu ya. Ada satu pertanyaan yang pertama kaitannya dengan gangguan jantung pembuluh darah. Apakah ada nyeri dada atau nyeri di bagian dada sebelah kiri pada saat ini ya Bapak Ibu ya. Jika memang Bapak Ibu ada riwayat dan tidak diperbolehkan, itu Bapak Ibu boleh menekan tanda iya. Tapi kalau pada saat ini tidak ada keluhan tersebut, Bapak Ibu bisa tekan tombol tidak. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu silakan isi terkait dengan pernyataan penderita jantung. Jika tidak, tekan tombol tidak. Ini adalah formulir prapartisipasi. Jadi kita melihat dulu kelayakannya sebelum melakukan pengukuran kebugaran. Gitu ya. Jadi ada 7 pertanyaan. Jika Bapak Ibu sudah mengisi semua kolom dengan kata tidak, maka Bapak Ibu akan memperoleh data atau akan melanjutkan ke status kelayakannya. Bapak mampu atau Bapak layak untuk melakukan tes kebugaran dengan metode Rockford 1,6 km bagi Bapak Ibu berusia 18 sampai dengan 69 tahun. Namun, jika Bapak Ibu mempunyai gangguan tadi ya pada usia 65 sampai dengan 69 tahun, tetapi formulir PARQ-nya tadi Bapak Ibu ada yang menekan tombol ya, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk melakukan tes berjalan selama 6 menit. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan gambaran seperti ini nantinya. Nah, dengan metode Rockford, kita secara umum mungkin di sini metode yang akan digunakan adalah metode Rockford ya, Bapak Ibu ya, dengan usia 18 sampai dengan 69 tahun. Nah, metode Rockford ini akan terlihat gambaran seperti ini. Mohon maaf sebentar. Oke, akan terlihat gambaran seperti ini, di mana bagian atasnya
atau yang ada di lingkaran 0,0 km ini adalah jarak tempuh yang akan Bapak Ibu lalui. Ini akan bergerak sendiri pada saat melakukan tes kebugaran. Dan waktu tempuhnya ini juga akan berjalan terus pada saat kita melakukan tes setelah kita menekan tombol mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme untuk melakukan metode Rockford tes kebugaran ini adalah dengan membaca pergerakan kita pada saat melakukan tes. Artinya kita harus atau wajib menyalakan GPS lokasinya atau GPS lokasi ya. Nah, itu akan tergambar di dalam peta di bawah ini. Peta ini akan menunjukkan posisi Bapak Ibu sekalian, misalnya ada di kampus Universitas Udayana di titiknya, dan di sekitarnya itu adalah peta sekitar kampus. Jadi Bapak Ibu wajib menyalakan GPS lokasi. Nah, kita akan melakukan tes kebugaran sejauh 1,6 km dengan waktu tempuh Bapak Ibu sesuai kemampuan, yang nantinya dia akan berhenti sendiri atau akan otomatis terkonversi setelah mencapai 1,6 km. Jadi akan dikonversi waktu tempuh dengan usia dan jenis kelaminnya, langsung nanti akan keluar kebugaran Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau untuk metode jalan 6 menit, ini akan saya jelaskan sedikit. Yang berbeda adalah di sini waktunya 6 menit. Itu berapa jarak yang bisa dilalui. Nah, ini biasanya dilakukan pada orang usia tua atau usia lansia, dan juga orang-orang dengan faktor risiko di atas usia 65 tahun. Sama mekanismenya, wajib menyalakan GPS lokasi, dan juga untuk mempertahankan sinyal stabil, Bapak Ibu diarahkan atau dianjurkan untuk tidak menggunakan WiFi. Jadi menggunakan paket data dan menggunakan area atau wilayah yang tidak susah sinyal, sehingga nantinya pada saat melakukan tes kebugaran, ini Bapak Ibu bisa dengan lancar dan bisa memperoleh hasil yang optimal. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini bisa dilakukan atau bisa dicoba oleh Bapak Ibu sore hari nanti atau mungkin besok pagi sebelum berangkat ke kampus ya. Nah, tadi setelah dikonversi langsung Bapak Ibu akan memperoleh hasilnya di aplikasi atau di Android-nya, dan juga akan dikirimkan ke WhatsApp dan ke email hasil dari tes kebugaran Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Waktu tempuh yang diperoleh adalah sekian menit dan kebugarannya berapa? Baik sekali, baik, cukup, kurang, atau kurang sekali. Gitu ya. Nah, itu nanti akan ada rekomendasi aplikasi tersebut kalau Bapak Ibu sudah mengetahui tingkat kebugarannya. Yang tadi saya sampaikan rekomendasinya apakah tipe A, B, C, atau D yang harus dilakukan untuk bisa memaintain atau membina kebugaran jasmaninya dan meningkatkan kebugaran jasmaninya dalam jangka waktu ke depan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa aplikasi ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah sinyal. Memang tentunya tidak luput ya dari susah sinyal, apalagi kita dengan kontur geografis yang naik turun, melewati gunung, hutan, dan lain-lain gitu ya. Di Jakarta saja mungkin di sekitar gedung mungkin dia akan sinyalnya juga agak sulit. Nah, kadang-kadang ada permasalahan pada aplikasi ini, dia sudah mencapai 1,6 km tetapi tidak berhenti aplikasinya. Yang harusnya tadinya berhenti, begitu selesai, begitu 1,6 dia akan berhenti, selesai, dan memberikan konversi hasil, ini nggak berhenti. Nah, Bapak Ibu, handphone ini kan biasa pada saat melakukan pengukuran kebugaran kita akan lihat. Kita bisa pantau secara manual juga handphonenya gini bergerak apa enggak gitu ya. Begitu sudah mencapai 1,6 dia tidak berhenti, ini kita masih bisa membantu dalam bentuk aplikasi tersebut dengan melihat secara manual langkahnya berapa menit yang kita lalui. Misalnya udah sampai 1,6, waktunya misalnya 14 menit. 15 detik. Nah, itu Bapak Ibu diingat, kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam aplikasi dan mengisi secara manual aplikasi tersebut. Dengan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melihat dari riwayat
aktivitas dengan menekan tombol yang ada gambar sepatu, dia akan keluar riwayat aktivitasnya. Nah, pada saat keluar riwayat aktivitasnya, Bapak Ibu di sini akan lihat gambaran seperti ini. Terlihat nggak ya tangan saya begini? Sebentar. Notetnya belum dipasang. Nah, seperti ini. Sedang tes rockport. Bapak Ibu bisa lihat di sini sedang tes rockport. Ini artinya pada saat melakukan tadi sinyalnya bermasalah nih gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tekan di situ. Kemudian di bagian bawah di sini ada input manual waktu atau jarak tempuh. Nah, Bapak Ibu bisa menekan tombol tersebut dan kemudian mengisi tadi 14 menit 10 detik gitu. Ditulis di situ, nanti dia akan otomatis langsung melakukan konversi dan mengeluarkan hasil seperti yang ini. Apakah cukup, apakah kurang gitu ya. Ini tingkat kebugaran saya. Alhamdulillah sekarang sudah cukup. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk melakukan tes kebugaran dengan aplikasi Sipgar. Nah, tidak berhenti di situ bahwa setelah kita mengetahui tingkat kebugaran kita, tentunya ada upaya atau evaluasi atau ada follow up-nya apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita tahu bahwa kebugaran kita kurang atau kebugaran kita masih mencapai di cukup, dan juga kita juga dengan kondisi tadi komposisi tubuh juga mempengaruhi dari kebugaran jasmani untuk manfaat kesehatan, sehingga kita bisa melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan program penurunan berat badan. Yang kedua adalah program latihan fisik ya. Jadi kita melakukan upaya perubahan perilaku dengan melakukan program latihan fisik, kemudian menurunkan berat badan apabila berat badan kita masuk di dalam kategori obesitas dan berlebih. Nah, di dalam aplikasi ini nantinya Bapak Ibu setelah mengetahui kebugaran jasmaninya, Bapak Ibu bisa melakukan atau membuat komitmen diri untuk mengikuti program Weight Loss Challenge di dalam aplikasi. Maksudnya program ini itu dia akan mencatat waktu kita memakan asupan makanan kita atau kalori yang masuk ke dalam tubuh dan juga kalori yang keluar dari tubuh akan dicatat di dalam aplikasi. Kita akan memasukkannya sendiri, tetapi bukan dia mencatat kita makan terus habis itu dia keluar ya berapa kalorinya, tapi kita harus menuliskan isinya. Apa yang kita makan nanti akan dikonversi kalorinya, kemudian akan dikonversi apa yang kita lakukan aktivitas fisiknya pada hari itu, dan defisit kalori yang diperoleh adalah tujuan utama atau goal yang ingin kita turunkan berat badannya, seperti itu. Nah, hal ini bisa diperoleh di dalam aplikasi program Weight Loss Challenge. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sehat dan bugar di perguruan tinggi. Artinya bahwa di dalam suatu lingkungan kampus untuk menjadi kampus sehat tentunya banyak peran dari kita, dari para dosen, dari Bapak Ibu dekan dan rektor, dan juga pastinya adalah peran dari isi atau mahasiswanya sendiri gitu ya. Nah, kita bagaimana caranya kita bisa menggerakkan mereka, kita bisa melakukan peningkatan aktivitas fisik untuk manfaat kesehatan dan kebugaran dengan berbagai upaya baik itu melalui infrastruktur maupun berbagai program-program atau edukasi sehat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa aktivitas fisik ini bisa meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan prestasi belajar bagi sivitas akademi. Sehingga dukungan dan komitmen tinggi dibutuhkan untuk menjadikan kampus sehat termasuk pembudayaan aktivitas fisik. Tools pengukuran kebugaran jasmani ini bisa digunakan sebagai salah satu alat atau salah satu bentuk yang bisa kita bawa bersama-sama ke lingkungan kampus untuk menjadi sehat. Dimulai dengan kita mencoba dulu melakukan pengukuran kebugaran jasmani, mengetahui tingkat kebugaran kita, dan meningkatkan upaya aktivitas fisik, baik itu melalui latihan fisik, baik itu melalui olahraga, gitu ya, aktivitas fisik harian yang Bapak Ibu bisa lakukan. Dan ini bisa kita
kenalkan sedikit demi sedikit kepada rekan kerja, kemudian kepada teman-teman, kepada mahasiswa, pada murid-murid Bapak Ibu sekalian di kampusnya untuk bisa meningkatkan aktivitas fisik demi kesehatan dan kebugaran. Sehingga pembinaan kebugaran jasmani dapat menjadi indikator yang mampu memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat di perguruan tinggi Bapak Ibu nantinya. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin menitipkan aplikasi ini kepada Bapak Ibu, bisa digunakan, disosialisasikan, digunakan oleh semua mahasiswa sebagai salah satu bentuk edukasi, salah satu bentuk kampanye, atau bahkan sebagai salah satu bentuk program pembinaan kebugaran jasmani untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan kebugaran, dan prestasi serta produktivitas dari sivitas akademi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu masih bisa menyimak dan mohon maaf sudah menyita waktu istirahatnya, dan yang seharusnya Bapak Ibu sudah bisa istirahat makan, kita masih melanjutkan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat siang. Terima kasih Bu Dewi atas pemaparannya. Gimana Bapak dan Ibu, apakah kita lanjut istirahat atau kita buka 1 atau 2 pertanyaan? Kita kasih kesempatan ya Bu Dewi ya, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan ini Bapak dan Ibu. Ini Dok, anunya. Padahal sudah dilengkapi semua. Ya, gimana Pak Andi? Ini masih kok lama sekali Dok ininya menunggunya nih. Padahal sudah dilengkapi semua ininya, isiannya ini. Oh, baik. Mungkin ada bagian yang salah tulis atau mungkin ada yang bentuknya spasi seperti itu, biasanya dia loading. Atau Bapak bisa mencoba untuk check out dulu, nanti di check in lagi. Biasanya terkendala sinyal. Memang ya kalau kita bermain dengan teknologi tinggi, tentunya kita sangat mengandalkan oleh sinyal, mengandalkan paket data, seperti itu ya. Jadi kami akan dengan senang hati Bapak Ibu bisa, jika memang ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan aplikasi, terkait dengan program kesehatan olahraga, saya akan memberikan nomor telepon saya ke Bapak Ibu sekalian di dalam room chat. Dan tentunya kami sangat terbuka untuk pengembangan program, apalagi dalam kegiatan kampus sehat ini. Universitas Udayana juga sudah banyak melakukan kerjasama bersama kita, gitu ya. Dan ini akan menjadi pembuka pintu atau pembuka gerbang untuk kita bekerja sama lebih lanjut. Itu ya Bapak Ibu. Ini juga Dok, kelebihan berat badan, tingkat berat obes ini kategorinya. Iya. Bapak masuk obes. Bapak IMT-nya berapa? IMT-nya 27,53. Dari mana dapat itu Dok? Itu dapatnya dari berat badan dibagi dengan tinggi badan di pangkat 2, Pak. Tinggi badan dengan dalam meter ya. Dari 72 turun 67 sekarang. Kok masih dibilang tinggi beratnya ini? Iya, Bapak tinggi badannya sudah ditulis, biasanya dikonversi. 157, Dok. Iya, coba Bapak hitung secara manual, berarti kalau memang di atas 27, kategorinya memang masih di dalam obesitas. Aduh. Perlu jalan lagi nih, Dok. Berarti obesitasnya sudah obesitas kategori grade 1 ya, Pak ya? Dikit lagi overweight, udah turun bentar lagi. Kan di 27, ya. Kalau di bawah 27 itu overweight. Ya Dok, mudah-mudahan ini ya ya, bisa. Berarti nanti di follow up-nya dengan exercise challenge, Pak. Challenge-nya. Iya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya Ibu Niputu Diansariani, silakan Ibu. Di sini kan tadi ada pengisian data puskesmas ya, tapi nggak ada puskesmas. Saya bukan ke puskesmas, tapi
ini untuk ininya ya apa namanya BPJS kesehatannya. Nah, di sini nanti datanya ini kan ada saya sudah buka data kesehatan di sini minta mengisi tekanan darah, ada gula darah, kolesterol. Nah, ini ada kirim data. Ini datanya nanti dikirim kemana ya? Iya. Maksudnya dikirim kemana? Oh, data-data itu. Data kesehatan, sebetulnya data-data ini masih semuanya yang hold adalah kita semua, Bu. Jadi secara program nantinya memang pencantuman puskesmas atau pencantuman yang tadi Bapak Ibu bilang vaskes tingkat satunya itu harapannya nanti ke depan itu bisa menjadi salah satu follow up dari wilayah kerja gitu ya. Jadi kenapa kita memasukkan data sampai dengan tingkat puskesmas? Karena kan pembinaan wilayah kerja dari suatu puskesmas itu adalah lingkup dari wilayah kerja di lingkup domisilinya seperti itu. Gitu. Tapi kalau saat ini memang untuk data kesehatan dan seluruh datanya itu masih kita yang pegang dari kesehatan olahraga. Gimana Bu Nip? Sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup. Berarti diharapkan untuk mengupdate karena ini di 1 bulan terakhir ya, berarti setiap 1 bulan kita diharapkan untuk selalu mengecek kesehatan ya. Iya, diharapkan sih seperti itu. Karena kita tahu juga tadi kan ya faktor utama kurang aktivitas fisik itu juga berpengaruh dengan tingkat penyakit tidak menular yang meningkat. Gitu. Baik. Sebenarnya ini yang terkait yang tadi sebenarnya kalau kami sendiri di jurusan kimia ya fakultas kimia sebelum pandemi kita ya selalu mengadakan setiap Jumatnya memang sengaja dikosongkan waktunya pagi untuk senam pagi ya, tapi semenjak pandemi tidak berlangsung lagi ya gitu. Dan itu pun itu baru dosen dan ini PLP, kalau mahasiswa belum dilibatkan ya. Mungkin nanti ke depannya ya mudah-mudahan kita bisa ini memang sengaja di jurusan kami hari Jumat pagi itu dikosongkan waktunya, tidak ada kegiatan, itu khusus untuk olahraga itu. Jadi baru seminggu sekali kan di jurusan kami bisa menyelenggarakan ya, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa setelah pandemi ini berakhir bisa begini. Kalau saya sendiri tadinya saya suka jogging ya, tapi baru menggunakan aplikasi, belum tahu ada aplikasi ini ya, sangat bagus sebenarnya. Saya baru menggunakan aplikasi pedometer, jadi berapa target jalannya setiap hari dicatat, seperti itu aja baru itu. Jadi berapa kilometer kita jalannya, belum ada sampai mendapatkan hasil bahwa kita tingkat kebugaran kita seperti apa dan sejauh mana kita harusnya melakukan aktivitas fisik itu belum tahu. Tapi kalau adanya aplikasi ini ya mudah-mudahan nanti bisa benar dibantu, jadi tahu kondisi kita dan kondisi. Ya, terima kasih Dokter Fida. Ya, baik. Terima kasih Bu Niputu Diantariani ya. Baik Ibu, memang pandemi ini salah satu alasan juga buat kita untuk malas bergerak gitu ya. Dan kami tahu pasti sih memang kita membatasi mobilitas juga, dan tentunya inovasi dan modifikasi ini yang memang sangat kita perlukan ya untuk bisa kita tetap aktif. Nah, kayak kegiatan yang biasanya sudah kita jadikan hari krida, di mana hari Jumat itu adalah hari berolahraga gitu. Dan ini makin ke sini kan kita semakin, karena kita juga belum berani melakukan mobilitas, ini kita bisa modifikasi mungkin dengan suatu virtual, senam virtual bersama, atau mungkin kita lakukan sedikit demi sedikit dengan kelompok kecil seperti itu. Itu mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan untuk bisa kita mulai kembali, terutama pada wilayah-wilayah yang sudah masuk ke level PPKM-nya sudah cukup rendah gitu ya, dan tingkat vaksinasinya tinggi.
Dan untuk kebugaran jasmani ini merupakan salah satu indikator bahwa kita bisa tahu apakah kita dalam kondisi sehat dan cukup melakukan aktivitas fisik. Imunitas kita seperti apa? Dan ini tentunya kebugaran yang kita lakukan adalah pengukuran untuk kapasitas jantung dan paru, di mana dengan kapasitas kebugaran tinggi, nilai VO2 max-nya tinggi, gitu ya, kebugaran jantung parunya itu baik. Dan metabolisme jantung paru yang baik itu akan membantu memompa darah ke seluruh tubuh juga dengan baik. Dan itu yang memberikan fungsi atau manfaat pada kesehatan dan imunitas. Nah, untuk melakukan metabolisme itu menjadi lebih baik itu tidak bisa dalam waktu instan. Ibaratnya dalam 1 minggu kita lari gitu ya, rutin 3 kali seminggu, hanya dalam 1 minggu, 2 minggu itu dia langsung sehat, langsung baik gitu ya. Sehingga tentunya butuh jangka waktu paling cepat itu bisa meningkat itu adalah kurang lebih 10 minggu sampai dengan 12 minggu. Sehingga anjuran kami untuk melakukan pengukuran kebugaran jasmani ini adalah melakukannya setidaknya 3 bulan sekali gitu. Tetapi jika memang waktu yang digunakan itu tidak ada untuk melakukan kebugaran, ya setidaknya 6 bulan sekali lah gitu ya, dengan aktivitas fisik yang memang sudah PBTT tadi baik, sudah benar, sudah terukur dan sudah teratur. Ini kunci utama yaitu kaidah kesehatan BBTT untuk memperoleh kesehatan dan kebugaran yang paripurna gitu. Jadi dengan aplikasi ini kita dulunya kita melakukannya secara manual, berkelompok bersama-sama. Nah, sekarang dengan aplikasi semua orang sudah mempunyai handphone, semua orang punya gadget gitu ya. Kita harapkan mereka bisa melakukannya di mana saja, bisa melakukannya kapan saja gitu. Jadi saya rasa saya harapkan gitu ya, kami harapkan itu 3 bulan sekali bisa dilakukan oleh setiap individu seperti itu. Gitu, Bu. Terima kasih untuk antusiasmenya Bapak Ibu sekalian, dan juga mudah-mudahan bisa digunakan di lingkup Udayana, dan kami sangat berharap nantinya data atau kebugaran jasmani ini bisa menjadi salah satu research bagi Bapak Ibu di lingkup perguruan tinggi dengan tridharmanya yang bisa mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi bahwa kebugaran itu penting, bahwa kebugaran ini salah satu komponen penting untuk seseorang menjadi berprestasi, menjadi lebih berproduktif seperti itu.